di rumah kedua nanti, di ruangan pertama kan kita punya kodoya. Nah, kodoya itu kan kita mengenal premis-premis nih kemarin. Dan ternyata bentuk berpikir itu kan premisnya ada yang berbentuk syarat, ada juga yang biasa aja, ada khobar gitu, untuk mahmul, makanya kodiyah hamliyah, kodiyah syartiyah. Dan bentuk dari kodiyah yang hamliyah itu awalnya kan ada 4 nih. Dia ada kuliah, juz'iyah, muhmalah, sama syartiyah. Dan setiap 4 ini punya mujabah salibahnya, akhirnya jadi 8. Nah sekarang dari 8 bentuk yang kodiyah hamliyah itu, jadi kan kita sebutnya kayak gini ya, mujabah kuliah, kuliah salibah, mujabah juz'iyah, juz'iyah salibah. Gitu. Jadi kita muhmalah mujabah, muhmalah salibah, syasiyah, mujabah, syasiyah salibah. Kita sebutnya kayak gitu ya. Nah, kemudian setiap 8 kode ini ada tanakutnya. Apa itu tanakut? Misalkan ya, kalian ada di misalkan di debat itu kan pasti ada 2 kubu ya. Ada kubu yang pro, ada yang kontra kan. Pasti orang debat itu pertama si A itu bilang, ya, misalkan bilangnya Zaid Zaid Katib gitu. Nah, misalkan dia bilang presiden dari artis itu Jayid gitu, misalkan si A yang pro gitu. Pasti yang kontra itu harus mengeluarkan asumsi atau pikiran dia yang itu tuh harus berlawanan dengan lawannya kan gitu. Nah, di bab tanakut ini kita tuh kayak lagi bikin apa lawan dari kodiah ini, apa lawan dari kodiah ini gitu loh. Jadi misalkan apa lawannya dari ketika si kelompok pro, biasanya kalian tahu kan gimana majelis debat gitu, debat yang kayak buat lomba-lomba gitu loh. Biasanya kan kalau yang di pro dia misalkan lagi bikin dia pakainya tuh kodiah hamliyah yang bentuknya kuliah mujabah. Nah, otomatis lawannya yang kontra, dia harus bikin premis yang dia keluarkan dari pokok pikiran itu tuh harus lawannya dari yang A gitu, yang pro. Jangan yang malah yang dia ngomong tuh malah mendukung yang pro gitu kan. Dia harus cari lawan itu yang bisa menjatuhkan asumsinya si pro kan. Misalkan yang A itu dia bilang presiden dari artis tuh hebat gitu misalkan. Terus yang B harus tahu dong apa lawan dari itu. Berarti dia bilang presiden dari artis tuh nggak hebat gitu. Dia harus punya bukti-buktinya. Presiden yang artis ternyata nggak ngerti politik, nggak bisa apa-apa, cuma menang tenornya aja atau apa gitu-gitu kan. Dia harus bisa ngelawan gitu. Jadi yang mau kita bahas hari ini adalah ketika 8 kodiah di kodiah hamliyah itu punya lawan atau punya bentuk kontranya tuh apa kontradiksi dari itu. Iya. Paham yang mau kita bahas apa? Lagi belum. Lawannya. Sebelumnya, Ana mau kalian bikin contoh-contoh dulu. Contoh dari 8 itu ya. Pertama, di sini Ana bagi 4 aja dulu. Ana bagi 4. Jadi ketika Ana nulis kaf plus, itu artinya kuliah mujabah gitu ya. Waktu Ana tulis kaf min, berarti kuliah salibah. Ini kayak simbolnya gitulah, biar singkat ya. Terus Ana nulis jim plus artinya juz'iyah mujabah. Ana nulis jim min artinya juz'iyah salibah. Terus mim itu muhmalah gitu ya. Muhmalah mujabah, muhmalah salibah. Terus waktu Ana nulis shin plus berarti syasiyah mujabah, syasiyah salibah. Oke. Coba dari kalian Ana tunjuk ya siapa yang ya Ana kalau lagi whiteboard ini nggak bisa ngeklik ini ya partisipan ya. Bisa ya? Bisa nggak sih? Oh bisa bisa. Coba Faiz. Coba bikin Faiz Kodiyah Hamliyah yang kuliah mujabah. Yang kuliah mujabah. Gimana itu kuliah mujabah? Yang pakai kulu ya, Sa? Yang pakai kulu. Dan harus mujab. Yang katanya positif nggak ada kata nafinya gitu loh. Hmm. Kulu apa-apa gitu. Kullu Ada modulnya. tullabin najihun. Kulu. Sama. Jadi misalkan jangan hitam lagi coba. Nanti menghapusnya ini. Saya bilang di sini Kullu tullabin najihina.
Kullu tulab najihin gitu ya. Terus kalau kuliah salibahnya berarti kita coba siapa? Alif. Alif izul haq. Apa bentuk salibah dari kullu tulab najihin? Berarti Laisa tulab Laisa najihin bisa. Oke. Atau kita juga bisa bilang kan kalau yang kuliah mujabah kan semua murid berhasil gitu ya, naik kelas atau berhasil gitu. Berarti kalau semua murid berhasil berarti kan kuliah salibahnya berarti nggak ada murid yang berhasil kan. Kita bisa aja langsung disingkat la ahad gitu. La ahad min tulab najihin gitu. Jadi nggak ada seorang pun dari murid yang berhasil gitu. Oke, sekarang yang ini bacanya apa ya? Shantika ya? Naam saya. Tamam. Shantika coba bikin contoh yang juz'iyah mujabah, yang ada kata-kata ba'dunya. Ba'du mudarrisun dahabun. Ba'du mudarrisin dahibun gitu ya. Jadi sebagian guru ada yang pergi gitu ya. Ba'du mudarrisin dahibun gitu. Sebagian guru ada yang pergi. Nah, sekarang rahmah. Rahmah. Rahmat. Rahmat ya. Sekarang ba'du mudarrisin dahibun, sebagian guru ada yang pergi, itu dibikin salibahnya. Lah dibikin negatif. Ba'du mudarrisun laisa zahibun lah. Oke. Bisa laisa atau layadhabun atau goyru dahibin gitu-gitu ya. Pokoknya kita tinggal nambahin nafyu gitu. Ya, sekarang yang muhmalah. Maaf. Muhmalah coba Zidni Sofi, coba bikin yang muhmalah. Jadi nggak ada kata-kata kul, nggak ada kata-kata ba'du, tapi dia lafadznya kuli. Namzah. An-nisa'u. An-nisa'u. An-nisa'u hamilun. Ayo. An-nisa'u hamilun. Oke. Di sini kita bilangnya muhmal karena nggak ada kata-kata kul, nggak ada kata-kata ba'at, dan nisa di sini lafadznya kuli. Karena tahtahu afrod. Ana juga perempuan, Anti juga perempuan, terus Fatimah, Aisyah, dia semuanya perempuan. Oke, berarti kalau mujabah diganti ke mujabah salibah, coba Rizkoh Fajar. Naam saya. Nah, di An-Nisa'u hamil diganti ke salibah. Salibah berarti. Tapi nisanya diganti rijal aja ya. Ar-rijalu ghairu hamil. Iya bisa. Arijal goiru hamil, tinggal nambahin kata goiru atau laisa gitu-gitu ya. Arijal laisa bihamil gitu misalkan. Oke, sahih ya, berarti benar caranya. Sekarang yang syasiyah, mujabah. Ana minta Muhammad Dohir. Syasiyah mujabah. Muhammad Dohir, enta Maya, ya Muhammad. Ya Muhammad Dohir, enta Maya. Nah, gimana contohnya yang hatili misal syasiyah mujabah? Syasiyah mujabah. Syasiyah itu berarti dia perorangan loh ya. Perorangan saja. Gimana contohnya yang syasiyah mujabah? Muhammad Rasulullah. Ahmad Raisun. Ahmad Roisun. Jadi Ahmad di sini dia
ketua gitu ya, Ahmad Rois. Tamam. Terus udah ya Muhammad Dohir, tamam, sah kita. Setelah Muhammad Dohir yang belum Maulida ya. Maulida pasti lahirnya pas Maulid Nabi nih. Enggak. Gimana bentuknya Ahmad Roisun dibentuk salibah? Ahmad laisa biroisin. Sama Ahmad Laisa Birois, Laisa Ahmad Roisan. Pokoknya ada nafiunya udah jadi. Oke, jadi kita udah selesai ya nge-review 8 dari Qodiyah Hamliyah. Sekarang Ana mau share screen, kita akan bahas tanakutnya dulu. Oke. Jadi tadi tanakut itu kayak kita lagi debat ya. Terus ada firqoh yang pro, ada firqoh yang kontra. Nah, jangan sampai setelah firqoh yang pro itu ngeluarin pokok pikirannya dia, malah firqoh yang kontra tuh bingung, dia malah ngajukan pokok pikirannya yang kontra itu, tapi salah, malah bukan membalikan fakta yang dikatakan firqoh pro, malah dia membantu gitu malah. Jadi kita di sini tuh kayak lagi nyari apa bentuk tanakut dari suatu qodiyah gitu ya. Kita mulai dari bait yang pertama dulu ya. Tanakudun khulful qodiyataini fi kaifin wasidki wahidin amrun kufi. Wasidku sebagainya. Jadi maksudnya ini apa? Tanakut adalah khulful qodiyataini. Khulfu itu ihtilaf ya. Jadi kalau si A bilang Ahmad Rois, si B bilang Ahmad Laisa Birois. Jadi kan ihtilaf. Dua-duanya beda, nggak bisa dua-duanya berlawanan ya, nggak ada kesamaan sama sekali ya. Fi kaif ya, kaif wa sidku wahid amrun kufi ya. Jadi dalam istilah mantik itu ada yang namanya kaif, ini kalian catat ya, ada yang namanya kam. Kaif sama kam. Kalau dalam mantik disebut kaif itu namanya ijab dan salep. Jadi kan ketika si A bilang Ahmad Rois, si B bilang Ahmad Laisa Birois. Akhirnya beda di satunya mujab, satunya salep ya kan. Jadi tanakut itu adanya perbedaan antara dua qodiyah dan perbedaannya itu di kaif. Maksudnya di kaif adalah fil ijab wa salep. Itu ya. Nanti kalau fil kam itu maksudnya yang satunya kuliah, yang satunya mujabah, yang satunya sosial, yang satunya apa gitu loh. Tapi kita baru yang fil kaif dulu ya. Jadi di sini tanakut itu adalah hukum dari qodiyah yang sedang kita pelajari yang isinya tuh ihtilaf qodiyataini. Berarti kan harus ada dua qodiyah dulu ya. Si pro bilang apa, si kontra bilang apa, si A bilang apa. Misalkan Ana lagi berdebat sama kalian. Pasti Ana punya pendapat, kalian punya pendapat. Nah, yang benar itu kalau pendapat Ana itu ijab, pendapat kalian itu salep. Nah, itu baru namanya tanakut gitu kan. Kalau ternyata pendapat kalian tuh masih ada benernya di Ana gitu ya, masih malah mendukung Ana, itu masih belum tanakut gitu. Jadi kadang ada kayak gitu yang terjadi di majelis debat gitu ya. Misalkan si A tuh bilang semua apel tuh hijau gitu kan. Terus si firqoh yang lainnya tuh bilang dia lihat apel yang oranye misalnya kayak gitu. Nah, jadi tanakut hulful qodiyah ini fi kaif ya. Ingat ya, kaif itu berarti fil ijab wa salep maksudnya. Wasidku wahidin amrun kufi. Dan harus satu yang benar, nggak mungkin dua-duanya benar. Ya, jadi ketika si A bilang Ahmad itu Rois, si B bilang Ahmad itu bukan Rois, nggak mungkin dua-duanya benar, harus sidku wahid. Kita harus cuma bisa membenarkan yang satu aja. Gitu ya. Jadi di mantik itu pembahasan batas manusia itu masih bilangnya sidku bukan hakku, karena kalau hakku itu kan kebenaran mutlak ya, itu tilah gitu kan. Makanya di sini sebutnya sidku ya. Jadi kita bisa membenarkan yang satu aja, nggak bisa dua-duanya benar gitu ya. Karena bertentangan ya, satu bilang Ahmad Rois, satu bilang Ahmad Laisa Birois. Nah sekarang gimana cara kita tahu dari 8 qodiyah hamliyah itu kebalikannya apa sih gitu? Apa kebalikannya kuliah mujabah? Apa kebalikannya juz'iyah mujabah? Apa kebalikannya muhmalah mujabah? Dan salibah-salibahnya gitu ya. Apa kebalikannya syahsiyah gitu. Kita lihatnya di sini. Fa inta kun syahsiyatan au muhmalah fanakduha bil kaifi antu badilah. Nah gitu. Jadi kalau kita
lagi make ya. Jadi misalkan lagi debat firqah yang pro itu lagi pakai qadiyah muhmalah yang bentuknya syahsiyah atau muhmalah gitu ya. Nah, cara grup yang kontra melawan grup yang pro, dia itu harus bikin tanakut bil kaif antubadilah. Dia harus ganti kaifnya langsung. Tadi kaif itu apa? Tadi kaif itu apa? Sedikit wahid. Kaif itu Sedikit wahid. ijab wa Asalbi. Salah. ijab wa salab. Jadi Hmm. gini langsung lawannya itu. Ketika ini ya, ana ganti ana lah. Ketika ini ana bagi jadi dua loh, kok tarik terus sih. Ini ana bagi jadi dua. Ketika grup ini grup B. Pro sangat mengatakan yang syahsiyah dan muhmalah. Nah, grup B cara bikin kontranya itu juga dengan syahsiyah juga, muhmalah juga. Cuma kaifnya antubadilah. Kalau sini plus, sini min, sini plus gitu loh. Jadi ketika ya si grup A tuh bilang Ahmad Rois, berarti grup B bilang Ahmad laisa bi Rois. Ya. Atau yang muhmalah tadi Anisa uhamil ya muhmalah gitu kan. Tinggal ganti kaifnya kalau mau bikin tanakutnya. Nisa laisa bihamil. Gitu. Ketika syasiyah dan jadi kalau sini yang kanan plus, yang sini min, kalau yang sini min, yang sini plus, gitu aja tanakutnya. Kita contoh. Jadi kita lagi bikin tanakut ya. Nah ini. Jadi kalau syahsiyah mujabah, contohnya kayak Ahmad Rois tadi, ya, kita tinggal nakitnya tuh apa? Syahsiyah salibah. Tinggal bilang Ahmad laisa bi Rois gitu. Atufahah hodro, tinggal bilang aja tufahah laisa bi hodro fakot gitu misalkan. Itu udah jadi kontranya gitu, udah bener. Di sini Zaid katib, Zaid laisa katib gitu. Itu ya. Tunggu yang muhmalah kita skip dulu karena kita belum sampai baitnya. Itu dulu yang syahsiyah dulu ya. Soalnya nanti yang muhmalah ada terusannya sih. Selain kita ganti kaif ada terusannya. Ah, kita tunggu dulu bait yang ketiga dulu ya. Jadi intinya kalian di sini paham ya, yang syahsiyah dulu ya. Kalau syahsiyah mujabah, lawannya syahsiyah salibah. Syahsiyah salibah lawannya juga syahsiyah mujabah. Wa intakun mahsuratan bisuri. Kalau ada surnya, kalau ada sur kan berarti kalau nggak kuliah juz'iyah. Masih ingat kan pembagian musawar itu ada yang kuliah, ada yang juz'iyah. Fankut bisuri halmat kuri. Nah, berarti kita mau bikin tanakutnya itu pakai didusurnya. Ya, didusurnya itu gimana? Kayak gini. Wa intakun mujabatan kulliyah nakidu hasalibatun juz'iyah. Wa intakun salibatan kulliyah nakiduha mujabatun juz'iyah gitu. Jadi di sini akhirnya apa? Kan kita cuma didusurnya. Kalau di sini kuliah, di sini juz'iyah. Kalau di sini kuliah, di sini juz'iyah. Kalau di sini mujabah, di sini salibah. Di sini salibah, di sini mujabah. Ya. Jadi tinggal diganti surnya. Kalau pro itu lagi bilang semua manusia itu hayawan, berarti kalau mau nyari tanakutnya, yang kontra harus bilang ada sebagian manusia yang tidak hayawan. Gitu loh. Kalau grup yang A lagi bilang tidak semua manusia hayawan, kan kuliah salibah kan. Terus tinggal nakitnya apa? Ada sebagian manusia yang hayawan. Gitu aja. Jadi kita perlu mengganti kamnya. Kam itu kan di kuliah ke mujabah, mujabah ke kuliah. Terus ganti kaifnya juga udah pasti. Soalnya tanahku tuh semuanya ganti kaif ya. Kalau si pro bilang mujabah, si kontra harus bilang salibah. Gitu. Oke, contohnya. Nah ini. Misalkan ya, kan tadi kan gini, fa in takun mujabatan kulliyah nakiduha salibatun juz'iyah wa in takun mujabatan juz'iyah nakiduha salibatun kulliyah kan gitu. Jadi kalau mujabah kulliyah kayak kullu insan hayawan berarti
grup yang kontra dengan pendapat ini, dia harus mengeluarkan pendapatnya dia, ba'dul insan laisa bihayawan. Soalnya kalau grup yang pro bisa kayak ngasih bukti gitu ya, kalau semua insan tuh udah pasti hayawan. Berarti grup yang kontra tuh harus menemukan kalau ada sebagian insan yang bukan hayawan. Itu sebagian insan yang bukan hayawan itu sudah menjatuhkan pendapatnya yang mujabah kuliah gitu. Cukup dengan sebagian aja yang jadi tanakutnya udah menjatuhkan yang mujabah kuliah gitu. Atau ketika orang lagi bilang mujabah juz'iyah ya kayak ba'dul hayawan insan, sebagian dari yang hayawan yang bernyawa itu ada insan. Karena ada yang juga bukan insan kan. Binatang, kitun, bakoroh, gitu-gitu ya. Itu semuanya juga hayawan. Berarti ba'dul hayawan aja yang dia termasuk insan. Ketika grup A itu lagi mengeluarkan pendapat ini, grup yang kontra dengan A, dia harus menemukan kalau la syai'a minal hayawan bi insan. La syai' itu sama aja kayak salibah kuliah ya. Jadi kan sama aja kayak kul insan laisa bi hayawan gitu kan. Berarti kan nggak ada satupun dari hayawan yang insan gitu. Jadi dia harus menemukan yang tidak ada satupun hayawan yang dia itu insan, salibah kuliah. Kalau dia mau kontra dengan ba'dul hayawan insan. Pahim tuh? Fahimna. Fahimna Zah. Bijawab. Zah, kam tadi kayak mana Zah? Apa? Kalau kam tadi apa tuh Zah? Kam. Ya Zah. Oh iya, tadi kan ada kam sama kaif kan. Kalau kaif kan dia plus minus ya, ijab salab. Kalau kam itu kuliah, mujabah. Kam itu kan adat gitu loh, apa namanya, kuantitas gitu kan. Jadi kalau kuliah itu lawannya juz'iyah gitu. Juz'iyah lawannya kuliah gitu. Makanya kalau kita lagi ada surnya kayak kuliah sama juz'iyah, kalau ada orang bilang kullu insan hayawan gitu. Kalau kita mau kontra sama dia, kita harus menemukan ba'dunya. Nah, ba'dul insan laisa bihayawan. Nah, sekarang kita lanjut ke muhmalah ya. Itu 2, 3, 4, 5. Yang muhmalah itu ada di Nah, ini nih. Kita loncat di bait yang ini dulu ya. Yang wa misluha. Nah, kok tadi yang muhmalah belum dibahas sih gitu kan? Tadi kan kita udah bahas syasiyah nih. Kalau Zaid katib, Zaid laisa bikatib gitu kan. Terus kita udah bahas yang kenasur juga. Pokoknya kalau semuanya kaifnya dibalik kan. Kalau si A mujab kita salab, kalau dia salab kita mujab. Terus kita juga harus ganti kamnya juga. Kalau dia kuliah kita datangkan yang juz'iyah, kalau dia juz'iyah kita datangkan yang kuliah kan gitu ceritanya. Nah, sekarang kalau muhmalah gimana? Kan tadi kan kita udah dikasih tahu nih, kalau syasiyah sama muhmalah itu yang penting bil kaifi antubadillah. Kita ganti aja kaifnya. Gitu kan. Kan tadi kalau Zaid katib, Zaid laisa bikatib. Apakah kalau An-Nisa hamil ya? Apakah Nisa laisa bihamil? Nah, sebenarnya kayak gini. Kan yang namanya muhmalah itu kan nggak ada keterangan ya. Dia kuliah apa juz'iyah gitu, kau muhmalah gitu loh tanpa sur gitu. Tentunya kayak al-insan hayawan. Ini tuh al-insan tuh kulu apa ba'du gitu. An-Nisa hamil di sini kulu apa ba'du kan nggak ada keterangan, soalnya dia muhmalah. Nah, hakikatnya muhmalah tuh gini. Wa mislu hal muhmalatu salbiyah li annaha fi quwwatil juz'iyah. Jadi muhmalah itu lebih kuat ke juz'iyah daripada ke kuliah. Paham nggak? Jadi kan kita tahu nih kalau yang namanya awalnya kan kita tahu nih kodoyo ada yang mufrad, ada yang murokab gitu. Terus kita juga tahu kalau yang kodiyah itu ada yang kuliah, ada yang juz'iyah gitu. Dan kuliah sama syasiyah. Terus kuliah itu nanti kan ada yang musawar, ada yang muhmal. Yang musawar itu nanti ada yang pakai kata kul, ada yang pakai juz'un. Kalau muhmal itu dia sebenarnya udah kuliah, tapi dia nggak ada keterangan kul apa juz sih gitu. Nah dia nggak kuat, nggak kurang power gitu loh untuk jadi kulun. Dia lebih cocok jadi juz'un. Karena kita nggak ngasih keterangan, belum tentu dia kulun beneran gitu loh. Jadi belum tentu An-Nisa hamil itu kulu gitu. Dia lebih kuat jadi juz'u. Jadi muhmalah itu lebih kuat jadi juz'iyah. Nah, kalau dia kuat jadi paham ya kenapa muhmalah lebih kuat jadi juz'iyah, karena dia kurang power
buat jadi kuliah. Karena kuliah itu harus benar-benar semuanya, ya kan. Kalau juz'iyah kan dia ya sebagian aja gitu. Karena dia muhmalah, dia lebih fi kuwatil juz'iyah. Maka dari itu, untuk kita ngasih tanakutnya yang muhmalah kayak gini. Nah, karena kita tahu kalau muhmalah itu, kan contohnya kayak al-insanu hayawan gitu kan. Kan al-insan hayawan tuh nggak ada kata-kata kulu atau ba'du, tapi al-insan tuh di sini lafadznya udah kuliah. Tapi nggak ada keterangan kuliah atau juz'iyah sih, ya dia muhmalah gitu. Nah, dia lebih cocok fi kuwatil juz'iyah. Jadi kalau juz'iyah kan kebalikannya kuliah. Makanya di sini kalau muhmalah mujabah kebalikannya apa? Kuliah salibah. Jadi kalau al-insan hayawan kebalikannya la syai'a minal insan bihayawan. Gitu. Jadi harus la syai', harus kuliah karena muhmalah fi kuwatil juz'iyah, ya. Kalau muhmalah salibah al-ulama ulam yahduru, berarti kan al-ulama lam yahduru. Dia sama posisinya dengan juz'iyah salibah. Juz'iyah lawannya kuliah. Jadi ini anak kasih coret-coret, tunggu. Nih ya. Al-insan hayawan, itu kan muhmalah mujabah. Tapi muhmalah itu fi kuwatil juz'iyah. Sama aja dia jim plus. Jim lawannya kaf, plus lawannya min. Berarti kalau kita mau melawan, mengkontrakan, bikin kontranya al-insan hayawan, kita harus nyari yang kuliah, salibah, yaitu la syai' minal insan bihayawan. Jadi nggak ada dari insan yang hayawan. Gitu. Terus kalau muhmalah salibah, kan dia sama aja kayak juz'iyah salibah, sama aja kayak jimmin. Al-ulama ulam yahduru, yang bikin dia min kan ada kata lam nih. Al-ulama dia muhmalah, ya kan nggak ada kata-kata kul atau ba'du, tapi dia fi kuwatil juz'iyah. Kita bilang dia jim min kodenya. Nah, kalau jim lawannya kaf, kalau min lawannya plus. Jadi ketika ada orang bilang al-ulama lam yahduru, tapi kita mau membalikan fakta itu, kita bilang aja kulul ulama hadir. Gitu. Fahimtum? Fahimna Zah. Nah, Oke. Udah ya. Nah, kita ulangin lagi. Tapi kita baru nemu baitnya itu nanti, besok maksudnya. Akas mustawi. Jadi kita hari ini tanakut aja dulu. Nih ya. Kita mulai lagi dari bait pertama, kita baca 5 bait. Tanakudun khulful qadiyataini fi kaifin wasidku wahidin amrun kufi fa intakun syasiyatan au muhmalah fanakduha bil kaifi antu badillah wa intakun masuratan bisuri fankut bidid disuri halmat kuri wa intakun mujabatan kulliyah nakiduha salibatun juz'iyah wa intakun salibatan kulliyah nakiduha mujabatun juz'iyah. Tapi ada bait yang loncat wa misluhal muhmalatu salbiyah li anha fi kuwatil juz'iyah. Jadi muhmalah itu fi kuwatil juz'iyah. Jadi di sini kita tahu tanakutnya kayak gini rumusnya. Kalau dari matan aja udah kelihatan ya. Syahsiyah mujabah lawannya syahsiyah salibah karena cuma cukup di bil kaifi antubadilah, kaifnya aja yang diganti. Ingat kaif itu ijab wasalab. Yang kedua kalau dia mahsrotan bisuri fankut bidid disuri hal madkuri. Kalau di sini kuliah mujabah, kuliah mujabah kayak gini ya. Kaf itu lawannya jim, plus itu lawannya minus. Berarti juz'iyah salibah ya, atau salibah juz'iyah gitu ya. Jimin. Kalau di sini salibah kuliah berarti kan kaf min. Kaf itu lawannya jim. Min itu lawannya plus, berarti juz'iyah mujabah. Gitu deh. Jadi jangan sampai waktu kita debat itu bukan ngomong kontranya, tapi malah yang masih mendukung gitu. Masih mendukung argumen itu. Enggak, kalau debat itu ya berarti harus ambil kontranya. Kalau si A bilang syasiyah mujabah, kita bilang syasiyah salibah. Kalau si A bilang kuliah mujabah, kita bilang juz'iyah salibah. Si A bilang kuliah salibah, kita bilang juz'iyah mujabah. Dan sama aja kayak muhmalah ya. Jadi ini kan sama aja kayak muhmalah, sama dengan muhmalah, karena muhmalah fi kuwatil juz'iyah. Jadi sama aja, muhmalah yang salibah lawannya kuliah mujabah. Muhmalah yang mujabah lawannya kuliah salibah. Paham ya? Coba sekarang kita tebak-tebakan. Ana ngomong kodiyahnya, terus kalian ambil lawannya ya.
Kita ambil contoh dari yang sebelum-sebelumnya. Oke. Ini khusus muhmalah, khusus hamliyah ya. Jadi kalau kalian, terus kalau yang qadiyah syartiyah gimana Zada? Gitu. Misalnya. Oke, kita lihat contoh yang ini. Kullu man 'alaiha fan. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Maudhu'nya kullu man 'alaiha, fannya mahmulnya. Nah, sekarang kita punya kuliah mujabah. Apa tanakut dari kullu man 'alaiha fan? Yo, ini simbolnya kaf plus. Nah, kaf plus itu tanakutnya apa? Fa intakun mujabatan kulliyah. Apa? Nakiduha? Juz'iyah salibah. Sama. Apa bentuk jimin dari kuluman alaihafan? Bentuknya gimana kalau kita rubah kuluman alaihafan jadi bentuk juz'iyah salibah? Salibah juz'iyah gitu. Kalau juz'iyah itu ada kata-kata apa? Kan dia musawar nih harus ada susunnya. Ba'du berarti ba'du man alaiha laisa Bifan. iya. Jadi kalau ada orang kontra dengan ayat ini naudzubillah ya. Jadi misalkan kan ayatnya gini, semua yang ada di atas pokoknya semua yang ada di dalam semesta ini tuh akan rusak gitu kan. Habis itu ada orang yang bilang sebagian yang ada di dunia ini tuh ada yang nggak rusak. Nah, itu dia udah kontra kalau dia ngomong kayak gitu. Berarti sesat dong, Zah. Iya, sesat. Jadi kalau dia meyakini ada sebagian yang di dunia ini ada yang nggak hancur gitu, yang kekal. Kayak misalkan dia nyari uang karena ngerasa uang itu kekal. Nah, berarti dia udah kontra dengan ayat ini dong, karena dia meyakini ada sebagian yang nggak rusak gitu. Nggak rusak kan kebagiannya kekal gitu. Nah, paham ya cara bikin tanakut. Jadi sampai kita bertanakut ya dengan ayat ini. Oke, sekarang yang la ilaha illallah lagi. Jangan. La ilaha illallah itu kuliah salibah. Kan la ilaha illallah itu kuliah salibah ya. Dan ini kita belajar ya. Apa ngambil contoh lain aja? Contoh lain aja. Iya. Kenapa pas la ilaha illallah gitu? Gak apa kita belajar. Kuliah salibah, contohnya la ilaha illallah. Nah, kuliah salibah itu tanakutnya apa? Kan kuliah salibah. Tanakutnya apa? Juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah. Fa inta kun salibatan kulliyah nakiduha mujabatun juz'iyah gitu. Jadi kalau kuliah salibah, nakidnya lawannya adalah juz'iyah mujabah. Apa bentuk juz'iyah mujabah dari tiada Tuhan selain Allah? Juz'iyah itu ada kata-kata ba'du gitu kan. Ya. Nah, kan sebenarnya la ilaha illallah itu kan tiada Tuhan yang patut atau layak disembah kecuali Allah. Berarti kalau di sini berarti orang berarti meyakini apa? Ada sebagian kan ba'du yang patut disembah. Jadi dia meyakini kalau ada sebagian ya yang patut disembah gitu. Dan itu bukan Allah gitu kan. Berarti kan dia udah menentang ayat ini. Jadi kalau misalkan ada orang yang berkeyakinan, berpendapat ada hal-hal yang patut disembah gitu. Padahal itu bukan Allah. Berarti dia udah bertentangan dengan ayat ini, yang kuliah salibah ini. Karena dia udah mendatangkan yang juz'iyah mujabah gitu kan. Oke, tamam. Sekarang yang ini. Juz'iyah mujabah. Berarti dia simbolnya kan jim plus. Jim plus itu tanakutnya apa? Kuliah salibah. Yes. Kuliah salibah sama. Ya kebalikannya tadi ini sama ya. Jadi kita tinggal bilang kuliah salibahnya berarti la ahad minal fulato, tinggal jadi nggak ada sama sekali. Terus kalau yang ini juz'iyah salibah lawannya jimin itu lawannya Kuliah mujabah. Kuliah mujabah. Kan di sini ba'dunas laisa bijahid. Jadi sebagian manusia itu ada yang tidak
kufur nikmat gitu kan. Bagian manusia tidak kufur nikmat, nah gitu. Nah terus kalau kita mendatangkan kuliah mujabahnya, semua manusia kufur nikmat. iya semua manusia kufur nikmat, itu udah kebalikannya. Nah sekarang yang muhmalah nih, muhmalah itu fi kuwatil juz'iyah, jadi sama aja ya, tadi kalau muhmalah mujabah berarti sama aja kayak jim plus. Jim plus itu lawannya Kafmin. Kuliah. kafmin. Nah, kalau di sini ar-rijal aqwam alal jihad minan nisa itu kan jim plus ya, karena mujabah karena muhmalah mujabah sama aja kayak juz'iyah mujabah. Apa bentuk kafmin dari ar-rijal aqwam alal jihad minan nisa? Ba'dur rijal. Kuliah salibah. Kuliah salibah tuh sama aja kayak kulur rijal laisa bi aqwam. Jadi sama aja kayak la ahad minar rijal gitu kan. Kan semua laki-laki tidak lebih kuat dari untuk berjihad daripada perempuan. Nah, sama aja kayak gak ada satupun laki-laki yang lebih kuat dari perempuan untuk berjihad gitu. Jadi kita harus bikin kuliah salibah. Nah, kalau sekarang juz'iyah mujabah kan muhmalah salibah. Berarti lawannya apa? Yuk, Kuliah mujabah. kuliah mujabah. Ini sama kayak tadi ya. Nah, sekarang syahsi. Syahsi juga sama aja. Berarti kalau di sini syahsiyah mujabah, tinggal kita bilang syahsiyah salibah. Di sini syahsiyah salibah. Kok shin sih? Oh iya bener ya, syahsiyah mujabah. Jadi kalau Muhammad Rasulullah mujabah. Kalau salibahnya berarti Muhammad laisa bi Rasulillah. Jadi kalau ada orang yang gak yakin Muhammad itu utusan Allah, berarti udah bertentangan dengan statement ini. Musailamah laisa bisodik. Musailamah sodik. Oke, paham. Mudah ya, tanakut ya. Karena besok kita mau ke hukumnya Qodiyah yang kedua, yaitu akas mustawi. Kita udah sampai sini loh. Tapi kita masih di ruang pertama, rumah kedua. Ah ini, besok kita yang ini, akas mustawi. Akas. Baru selesai akas, kita masuk di, kan hari ini kita ini aja nih, tanakut. Besok insya Allah, besok Jumat ya. Besok gimana, Zah? Sabtu. Ke Sabtu ya kita insya Allah. Sabtu kita punya akas mustawi. Jumat kita diganti Sabtu semua. Akas mustawi. Nah, baru kita di rumah kedua, ruangan kedua, yaitu di kias. Nanti kita susun kode-kode yang kemarin itu. Baru kita ketemu yang premis mayor minor itu di sini. Kita susun jadi kias. Kias itu kalau bahasa kita analoginya berpikir. Terus ini syakal itu bentuk-bentuk berpikir. Syakalnya banyak ya. Itu habis syakal, bentuk-bentuk berpikir. Nah, kita tuh selama ini masih pakai kodiah yang hamliyah. Ya. Baru nanti di kias istisnai, ini kias yang bentuk kodiah syartiyah. Jadi kita ketemu kodiah syartiyah lagi baru di sini. Di depan ya berarti. Terus lawahikul kias tuh hal-hal yang kita tahu, harus kita tahu dari kias, baru hujah. Ya. Jadi orang kan kalau berpendapat kan punya hujah nih. Ada tingkat-tingkatannya hujah itu. Ada akliyah dan nakliyah, terus yang dimantikan yang akliyah tuh. Mana yang lebih kuat ya? Apakah sabsatoh, apa hitobat, atau syiar, atau burhan, atau jadal. Baru khotimah. Ya tentang tanakut ada yang ingin ditanyakan, visual jamaah. Pokoknya ingat simbol-simbolnya itulah yang kuliah. Pokoknya ingat yang 4 dulu. Wa arba'un aksamuhu hai sejarah imma bi kullin au bi ba'din au bila syai' wa laysa ba'du au syibhin jala wa kulluha jabat wa salibah fahya idan ila samani. Ingat-ingat tanakudun kulkul qodiyataini, dia ada istilah antara dua qodiyah di kaif. Jadi kalau satu mujabah udah pasti sini salibah, sini salibah, sini mujabah. Jadi kaifnya harus berbeda. Wasid kuwahidin amrun kufi. Dari si A sama si B nggak mungkin dulunya benar, harus satu aja. Wasid kuwahidin amrun. Fa intakun
syasiyatan au muhmalah fanat bil kaifi antubadilah, ganti kaifnya langsung. Wa in takun masrotan bisuri fankut bidit disuri hal madhuri. Kita kalau ketemu yang musawar kuliah berarti lawannya juz'iyah, juz'iyah lawannya kuliah. Fa in takun mujabatan kuliah nakiduha salibatan juz'iyah. Fa in takun salibatan kuliah nakiduha mujabatan juz'iyah. Udah ya? Tamam, enggak ada lagi yang ditanyakan.